Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan belajar tentang struktur data array. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang struktur data array ini? Yang pertama, pengelolaan dan penyimpanan data. Array memungkinkan kita untuk mengelola dan menyimpan sejumlah besar data dalam satu struktur. Dengan demikian, kita dapat mengakses, memanipulasi, dan mengorganisir data secara efisien. Ini nanti sangat berguna ketika kita perlu menyimpan data seperti daftar nama, nilai dalam tabel, dan informasi lainnya dalam satu struktur data ya. Kemudian yang kedua, akses elemen dengan mudah. Array menggunakan indeks untuk mengidentifikasi setiap elemen data. Dengan menggunakan indeks, kita dapat dengan cepat mengakses elemen tertentu dalam array. Misalnya kita memiliki daftar nama dalam array, kita dapat dengan mudah mengakses nama orang tertentu dengan merujuk pada indeksnya. Tidak harus menunjuk ke nilai dari datanya atau value-nya ya. Kemudian yang ketiga, iterasi dan pengulangan. Array sangat cocok digunakan untuk mengulang atau looping dan iterasi ya. Kita dapat mengulangi semua elemen dalam array dengan mudah menggunakan perulangan seperti for atau for each. Ini nanti berguna untuk menjalankan operasi pada setiap elemen dalam array. Berikutnya, kumpulan data yang serupa nanti mudah di manajemen ya. Array memungkinkan kita untuk menyimpan data dengan jenis yang sama dalam satu struktur. Misalnya, kita menyimpan semua nilai angka bulat dalam satu array numerik. Ini mempermudah pengolahan data serupa tanpa perlu mengelola variabel-variabel secara terpisah. Yang kelima, implementasi struktur data. Array digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan berbagai jenis struktur data yang lainnya seperti stack, queue, hash table, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan array, kita dapat membangun struktur data khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keenam adalah efisiensi. Array memungkinkan akses data dengan cepat karena setiap elemen memiliki indeks unik. Dengan kata lain, kita tidak perlu mencari data dalam daftar atau struktur data lainnya. Kita tahu di mana data tersebut berada ya. Jadi nanti pengelolaan data, pencarian data ya atau akses kembali data nanti bisa lebih cepat dengan menggunakan array ini. Yang ketujuh adalah fleksibilitas. PHP mendukung berbagai jenis array termasuk array numerik, asosiatif, dan multidimensi ya. Ini memberikan kita fleksibilitas dalam mengorganisir data sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang kedelapan, pemrograman modular. Penggunaan array memungkinkan kita untuk mengorganisir kode dalam modul yang lebih terstruktur. Kita dapat menyimpan data dalam array, mengirimnya ke fungsi-fungsi tertentu untuk diproses dan mengembalikan hasilnya. Intinya nanti array itu banyak sekali kegunaannya, baik dalam konteks struktur data ataupun nanti dalam konteks pembuatan program secara langsung ya. Dalam pemrograman PHP, array adalah salah satu struktur data yang paling sering digunakan. Dan pemahaman yang baik tentang cara menggunakan dan memanipulasi array adalah keterampilan yang penting bagi seorang pengembang program, terutama yang berbasis PHP. Dalam bahasa pemrograman lainnya pun nanti sama ya, konsep array ini nanti banyak digunakan. Dengan memanfaatkan array secara efektif, kita dapat menghasilkan kode yang lebih bersih, efisien, dan mudah dikelola ya. Nah, tadi alasan kenapa kita perlu mempelajari array. Berikutnya kita masuk ke pengertian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen data dengan jenis yang sama dalam satu struktur. Ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan dan mengakses data dengan mudah menggunakan indeks ataupun kunci tertentu. Array digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman termasuk PHP yang akan kita gunakan untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengelola data. Array ini adalah alat yang sangat berguna dalam pemrograman karena memungkinkan kita untuk mengelola dan mengakses data secara terstruktur ya.
Kita dapat menggunakan array untuk menyimpan daftar item, hasil query database, informasi formulir, dan banyak lagi. Dengan mengerti bagaimana menggunakan array, kita dapat mengembangkan aplikasi yang lebih kuat dan lebih efisien ya. Nah, jenis array salah satunya yang pertama adalah numerik ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mari kita bahas lebih detail. Jenis ini adalah yang paling umum ya. Elemen-elemen diidentifikasi oleh indeks numerik yang dimulai dari 0 ya. Misalnya nanti seperti ini cara membuat array di PHP ya. Kita disimpan dalam variabel buah ya. Kemudian kita buat array. Di dalamnya ada elemen-elemen array, misalnya apel, pisang, mangga ya. Nah, apel, pisang, mangga ini diindeks ya dari 0, 1, 2 ya. Kemudian yang tampil di sini yaitu apel, pisang, mangga ini merupakan nilai atau value dari array buah ya. Di sini apel memiliki indeks 0, pisang 1, dan mangga indeksnya 2 ya. Elemen-elemen dalam array asosiatif, yang kedua ini adalah jenis array asosiatif ya. Elemen-elemen dalam array ini diidentifikasi oleh kunci atau nama yang ditentukan oleh pengguna ya. Ini memungkinkan kita untuk menghubungkan nilai-nilai tertentu dengan kunci tertentu ya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini ya, namanya John, usianya 20 dan kelasnya misalnya 12 ya, maka kita bisa mengaturnya seperti ini ya. Kalau kita mengatur indeksnya atau identifikasinya, ini nanti kita nyebutnya sebagai key ya. Key-nya dengan menggunakan seperti ini, nanti dalam pemanfaatan datanya menjadi lebih mudah ya. Misalnya kita hanya ingin menampilkan nama siswa saja, atau usia siswa saja, atau kelas dari siswa saja, nanti lebih mudah ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan indeks ya, kita harus melihat urutan dari letak elemen-elemen tersebut ya. Nah, di sini nama, usia, kelas akan disebut sebagai kunci atau key, dan John 20 dan 12 ini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kunci ini ya. Berikutnya adalah array multidimensi ya. Ini adalah array yang berisi array lain. Dengan kata lain, array multidimensi adalah array di dalam array ya. Nah, misalnya nanti seperti ini ya. Kita punya array metrik ya. Nah, ini array ya. Kemudian di dalamnya ada array lagi, yaitu merupakan kumpulan angka ya. Array sub array yang pertama ada 1, 2, 3, sub array yang kedua ada 4, 5, 6, dan sub array yang ketiga ada 7, 8, 9. Tapi ingat ini indeksnya dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2 ya. Dalam array multidimensi ini kita memiliki 3 array numerik yang masing-masing adalah elemen-elemen dari array utama ya. Nah, nanti contohnya seperti ini ya. Untuk mengakses array multidimensi itu nanti kita sebutkan nama arraynya ini ya, nama variabel yang menyimpan array ini ya. Kemudian kita sebutkan indeksnya ya. Kemudian kita sebutkan sub indeksnya ya. Jadi kalau kita mau memanggil angka 6 ini ya, ini kan indeksnya 1, 2 ya. Indeks utama dari arraynya adalah 1. Kemudian indeks dari sub arraynya adalah 0, 1, 2, sehingga kita manggilnya metrik 1, 2 seperti ini. Nanti akan menghasilkan output 6 ya. Nah, array multidimensi juga memungkinkan ya, di dalamnya adalah array asosiatif ya. Penulisan array juga bisa menggunakan kurung siku ataupun kurung seperti sebelumnya ini ya. Nah, seperti ini bisa ya. Kalau menggunakan kurung biasa kita menggunakan keyword array ya, kemudian dikurung ya. Sedangkan kalau menggunakan kurung siku langsung ya, nanti kurung siku langsung isinya di dalamnya ya. Nah, array asosiatif multidimensi nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalnya di dalam array siswa ya, variabel siswa ini ya, ada array yang pertama ini ya, berisi nama ya. Ini berisi misalnya data Priyadi ya. Kemudian di dalamnya ada sub array yaitu umur dan kelas. Alis juga ya. Sehingga kalau kita ingin tahu umur dari Priyadi, ini adalah echo siswa Priyadi umur seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah array multidimensi ya. Array multidimensi yang kombinasi. Kalau yang tadi asosiatif ya. Jadi nanti memungkinkan juga array multidimensi yang kombinasi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini merupakan array yang berbasis numerik ya, antara yang ini dan yang ini ya. Sedangkan di dalamnya ini merupakan array yang asosiatif, artinya nama Priyadi umur 18 ya. Sehingga kalau kita ingin tahu ya array pada indeks ke 0 ya,
namanya siapa ya, cara manggilnya adalah ini ya, echo data, kemudian ini indeks ke 0 ya, kemudian kita sebutkan ini ya, key dari array asosiatif yaitu nama ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh-contoh array ya. Jadi array itu bisa ditulis dengan menggunakan kurung biasa ataupun kurung siku, tadi sudah disinggung ya. Array dengan menggunakan kurung siku ya, atau kurung biasa dulu ya. Nanti cara penulisannya seperti ini ya. Buah, kemudian kita ketikkan array di sini ya. Kemudian dalam tanda kurung nanti seperti ini ya. Kemudian kita bisa cek ya menggunakan print, kemudian kita masukkan buahnya, print r ini ya. Ini nanti akan menampilkan struktur data array ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan vardam ya, tapi kalau vardam lebih detail lagi, nanti tampilannya justru agak membingungkan. Ini nanti kita lihat yang menggunakan vardam ya. Oke, nah mari kita lihat ya hasilnya ya. Oke, kita bekerja di folder ini ya, yang array numerik menggunakan kurung ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau print r ya, nanti tampilnya seperti ini ya. Indeks ke 0 apel, indeks ke 1 pisang, dan indeks keduanya mangga. Tapi kalau kita menggunakan vardam ya, nanti dia menampilkan ya jumlah elemennya ada berapa, yaitu di sini ada 3 ya. Kemudian elemen ke 0 ini adalah bertipe string ya, berisi apel. Elemen ke 1 sama string panjangnya 6 ya, berisi pisang ya, dan yang kedua ini adalah string ya, panjangnya 6 berisi mangga. Nanti kita akan lebih sering menggunakan print r ini ya. Kita lebih sering menggunakan yang ini ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan kurung siku seperti ini ya. Jadi kalau kurung siku kita tidak perlu menuliskan array seperti ini, tapi kita langsung menuliskan menggunakan tanda kurung siku seperti ini ya. Kemudian kita bisa cek ya, misalnya kita di dalamnya itu ya, ada elemen-elemen bulan ya, Januari, Februari, dan Maret. Nanti hasilnya sama ya. Kemudian menampilkan elemen ya dengan menggunakan indeks ya. Jadi nanti elemen-elemen di dalam array bisa ditampilkan dengan menyebutkan nama indeksnya. Kalau kita punya array bulan ya, berisi Januari, Februari, Maret ya, ketika kita memanggil echo bulan 0 ya, maka dia akan tampil Januari. Kemudian echo bulan 3 dia akan tampil yang tidak ada ini ya. Harusnya kalau kita salah ya, memanggil indeksnya ya, mari kita lihat ya hasilnya nanti akan seperti apa ya dengan indeks ya. Nah, nanti akan error ya, karena di sini errornya adalah undefined offset 3 ya. Indeks ketiganya tidak ada di sini ya. Maka kita harus memperhatikan ya bahwa indeks dimulai dari 0, 1, 2, sehingga nanti kalau ini kita rubah 2, dia akan menampilkan bulan yang Maret ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian menampilkan elemen ini ya, array tanpa menyebutkan indeks ya. Nah, ini nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita tidak menyebutkan indeks ya, ini menambah elemen ya, menambah elemen tanpa menyebutkan indeks ya. Kalau kita menambahkan elemen tanpa menyebut indeks ya, akan otomatis menempatkan elemen baru pada indeks yang belum terpakai ya. Jadi nanti kalau di sini ada indeks 0, 1, 2, maka dia akan menempati 3 dan 4 ya. Sehingga nanti kalau kita cek print bulan ya, urutannya ini adalah indeks ketiga dan ini adalah indeks keempat. Mari kita lihat ya, menambahkan array ya dengan tidak menyebutkan indeksnya. Jadi tadi Maretnya menempati indeks Aprilnya menempati indeks ketiga dan Mei-nya menempati indeks yang keempat ya. Kemudian menambahkan elemen dengan menyebutkan indeksnya ya. Jadi kalau kita mau menambahkan elemen dengan menambahkan ke indeksnya ya, dengan menyebutkan indeksnya ya. Kalau indeksnya sudah dipakai, sama dengan merubah elemen sebelumnya yang disebutkan dalam indeks ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini kan 0, 1, 2 indeksnya ya. Kemudian kita akan menambahkan ya, tapi kita menyebutkan indeksnya ini adalah 0. Maka ini Januarinya justru akan berubah menjadi April. Teknik ini juga sama ya dengan teknik edit elemen ya. Jadi kalau kita mau ngedit ya, kita sebutkan indeksnya, kemudian kita tambahkan ya. Kemudian itu ya, kita berikan nilai elemen yang baru ya. Sehingga nanti kalau ini kita lihat ya, yaitu menambahkan elemen dengan indeks ya.
maka yang indeks ke 0 akan berisi April ya, dan indeks ke 1-nya berisi Mei ya. Jadi kalau kasus array numerik seperti ini ya, perhatikan kalau mau menambahkan array baru ya, kalau saran saya sebaiknya tidak usah menyebutkan indeksnya. Kecuali kalau memang mau menambahkan indeksnya ya, kita nanti kalau menambahkan indeksnya sekalian aja ya, ini ya, sorry, kecuali kalau mau mengedit ya. Kalau mau mengedit ya memang sekalian kita sebutkan ya pada indeks ke berapa array yang akan diedit ya, misalnya ini ke 0 ya. Tapi kalau kita misalnya di sini ya, kita tambahkan ke indeks yang belum dipakai ya, 0, 1, 2 misalnya di sini kita tambahkan 3, dia juga akan menambahkan seperti sebelumnya ya. Nanti kalau kita lihat ya, nanti hasilnya seperti ini ya. April, Februari, Maret, yang Mei-nya nanti akan menempati indeks ketiga ya. Oke, nanti kita biarkan seperti itu biar kita punya contoh, satunya menambahkan dan satunya mengedit ya. Kemudian menghapus nilai ini array numerik ya. Untuk menghapus elemen array numerik ya, kita menggunakan keyword unset ini ya. Unset ini ya, kemudian kita masukkan variabel yang menampung array, kemudian menggunakan tanda kurung siku, kita sebutkan nama indeksnya ya. Sorry, kita sebutkan nomor indeksnya. Jadi nanti kalau kita di sini mau menghapus kucing ya, unset, kemudian hewan, kemudian 1, 2 di sini kucing ya. Nanti ini nanti akan error ya ketika dipanggil ya, echo hewan ke 1 ya, karena indeks ke 1 sudah dihapus. Dan indeks ya itu tidak otomatis, misalnya ikan menempati indeks 1 itu tidak ya, kalau kita menggunakan unset ini ya. Kita buktikan ya, nanti ini akan error ya, sedangkan yang hewan itu nanti akan berisi sesuai dengan yang ada di situ ya. Kita hapus elemen di sini. Nah, ini akan error seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ikannya dia tetap menempati indeks yang kedua, sedangkan burung dia tetap indeks yang 0 ya. Sedangkan indeks satunya nanti kosong. Artinya kalau kita nanti menambahkan satu array lagi dengan indeks 1, dia akan menempati pada indeks ke 1 ini ya. Kemudian cara menampilkan array dengan menggunakan perulangan for ya. Untuk menampilkan array dengan perulangan for ya, nanti caranya seperti ini ya. Kita menggunakan format for seperti biasanya ya. For i sama dengan 0, i akan diulang secara terus menerus ya. Selama i-nya itu lebih kecil daripada count barang ya. Count ini untuk menghitung nilai ini array itu ada berapa nilainya, value-nya ada berapa ya. Di sini value-nya dia ada 3 ya. Artinya ya, sebelum 3 ya, dia akan melakukan perulangan ya, karena count ini tidak sama dengan nomor indeks array. Kalau nomor indeks array kan dimulai dari 1, artinya tertinggi nanti ini 2. Tapi kalau count itu nanti akan menghasilkan angka 3 di sini ya. Yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada count, dia akan melakukan perulangan secara terus menerus. Jadi ini tidak sampai yang ketiga. Indeks ketiga memang tidak ada ya, sehingga ini hanya sampai pada indeks kedua. Dan ini tepat ya, karena indeksnya di sini dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2 ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ya ini ada contoh count-nya juga ya. Nah, teman-teman nanti kalau mau lihat hasilnya ya. Oke, menampilkan array dengan for ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita tampilkan semuanya ya. Nah, tadi kalau kita kembali ke for-nya ya, kita echo kemudian barang ya, kita sebut indeksnya kita isi dengan i ya. Nah, karena ini nanti akan incremental ya, bertambah ya, dari 0, 1, 2 ya. Maka seluruhnya nanti akan ditampilkan, yaitu buku tulis, penghapus, dan spidol. Dan ini bukti ya bahwa count itu menghasilkan jumlah array yang ada di dalam ini ya, variabel ini ya, jumlah nilai array ya. Oke, itu sebagai bukti ya. Selanjutnya kita menggunakan for each ya. Jadi kalau tadi for ya, kita itu yang memperhitungkan perulangannya dan memerlukan ya ini ya, penghitung dari jumlah array ini. Tapi kalau kita menggunakan for each ya, nah kita tidak perlu ya langsung for each, nanti formatnya seperti ini ya. For each ya, kemudian kita sebutkan variabel yang menampung array ya, kemudian s, kemudian k value ya. Jadi k-nya itu nanti dia akan membaca k dari array-nya ini ya, kemudian value-nya itu nanti akan menampilkan nilai-nilai dari array yang ada ya. Jadi kalau kita mau menampilkannya bisa dengan cara echo kemudian array ke, kemudian k, kemudian isinya bisa kita panggil. Jadi dua-duanya k maupun value-nya bisa kita panggil ya.
Ini sebenarnya lebih praktis ya, for each itu memang dikembangkan untuk menampilkan array ya. Tapi di sini hanya bisa menampilkan keseluruhannya ya. Jadi kalau kita mau membuat batasan ya, misalnya dalam kasus tertentu kita hanya ingin menampilkan sebagian array saja. Kalau menggunakan for each ini nanti lebih itu ya, kita punya effort lebih ya. Artinya kita harus membuat batasannya ya, kapan for each ini berhenti. Tapi kalau menggunakan for, pemberhentiannya lebih enak ya, kapan array ini akan dihentikan atau sampai pada indeks mana array ini akan ditampilkan ya. Tapi kalau dalam kasus menampilkan seluruh isi nilai dari array ya, nanti lebih enak menggunakan for each ini ya. Oke, kalau kita jalankan ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Array ke-0 buku, array ke-1 penghapus, dan array ke-2 adalah spidol ya. Oke, untuk for each nanti kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bisa juga menggunakan while ya. Nah, teman-teman saya kira perulangan-perulangan seperti ini sudah paham ya. Kalau kita menggunakan while ya, yang pertama kita itu ya menentukan ya nilai awal i-nya berapa ya. Di sini karena indeksnya dimulai dari 0, i-nya diisi dengan 0 ya. Kemudian ya kita lakukan perulangan while ya. While i lebih kecil daripada count barang ya, sama dengan for tadi ya. Kita melakukan perhitungan ya, jumlah array ini jumlah nilai yang ada di dalam array barang ini ada berapa ya. Kemudian echo barang i ya. Kemudian di sini dia memerlukan i++ ya. Jadi while itu perulangannya ada di sini, dan inisiasi nilai awal i-nya nanti ada di sini. Formatnya mirip dengan for, hanya saja penempatan incremental dan penempatan inisiasi nilai awalnya berbeda tempat ya. Jadi ini indeksnya ya kita masukkan ke sini ya. Sama kalau kita memanggil array satu persatu ya. Kemudian dalam tanda kurung siku ya. Kemudian kita ini ya kita gunakan nilai ini ya nilai perulangan, yaitu kita dalam hal ini menggunakan i, nilai perulangan atau iterasi i-nya ya. Nanti hasilnya sama ya kalau kita menggunakan while ya, karena kita tujuannya di sini adalah sama-sama menampilkan seluruh isi dari array ya. Oke, tadi untuk operasi-operasi pada array numerik ya. Berikutnya adalah operasi-operasi pada array asosiatif ya. Yang pertama, membuat dan menampilkan elemen array satu persatu ya. Jadi untuk membuat dan menampilkan array asosiatif satu persatu ya, kita dengan cara kita sebutkan nama variabel yang menampung array ya, kemudian kita sebutkan key-nya di sini ya. Oke, secara singkat nanti seperti itu ya. Tapi sebagai catatan di sini ya, bahwa indeks array asosiatif ini adalah key sensitif ya. Jadi kalau di sini kita punya array asosiatif ya dengan key nama ya. Kalau kita nanti mau nyoba ini menggunakan namanya n-nya besar ya, maka nanti pemanggilan elemen array ya dengan key nama n-nya besar ini nanti tidak akan bisa berhasil ya. Oke, kita buktikan di sini ya. Nah, di sini ya undefined index nama ya, karena nama dengan n besar itu nanti berbeda ya dengan nama dengan yang n-nya kecil ya. Artinya kalau ini kita rubah menjadi n kecil seperti ini ya, dia baru bisa mengenali ya bahwa ini namanya adalah Priyadi ya. Oke, untuk satu persatu nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menampilkan array dengan perulangan for ya, nanti caranya ya mirip-mirip lah ya dengan perulangan yang ada pada array numerik ya. Tapi di sini ya sebenarnya ya pada menampilkan elemen array menggunakan perulangan for ya, array asosiatif ya, itu dalam hal ini sebenarnya tidak bisa ya. Oleh karena itu kita perlu mengkonversi menjadi array numerik ya, mengkonversi array asosiatif ke array numerik ya, yaitu dengan menggunakan fungsi array values ya. Kemudian kita sebutkan nama variabel array asosiatif yang menampungnya ya, yaitu siswa ini ya. Kemudian ini langkah berikutnya ini sama kalau sudah menjadi array numerik ya. Jumlah elemen ya sama dengan count siswa numerik ya. Kemudian menampilkan elemen-elemen array numerik dengan perulangan for ya. For i sama dengan 0 akan diulang terus menerus ya selama i lebih kecil daripada jumlah elemen. Jumlah elemennya tadi ini ya dengan i++ ya. Kemudian kita tinggal panggil ya variabel yang menampung array numeriknya ini ya. Kemudian kita sebutkan i-nya sebagai indeks ya, dimulai dari 0 incremental atau tambah secara terus menerus ya. Oke, untuk menampilkan dengan array numerik ya nanti hasilnya ya samalah kurang lebih seperti inilah ya. Kemudian berikutnya menampilkan array asosiatif ya dengan menggunakan for each ya. Nah, ini kalau kita menggunakan for each ya, nanti dia otomatis mengenali key dan value-nya ya. Jadi kecanggihan dari for each itu nanti kurang lebih seperti ini ya.
For each siswa ya, SK value ya. Kemudian nanti K-nya bisa dipanggil, value-nya juga bisa dipanggil ya. Dengan seperti ini for each dalam hal ini lebih unggul ya daripada for ya. Karena memang for each ini lebih cocok ya kalau kita gunakan untuk mengelola atau menampilkan array ya. Berikutnya untuk menambahkan array asosiatif ya. Menambahkan elemen ke dalam array asosiatif ya. Caranya adalah dengan menyebutkan nama variabelnya, kemudian dalam tanda kurung siku ya kita sebutkan K-nya ya, kemudian kita tambahkan nilainya, value baru ya. Ini konsepnya sama ya dengan array numerik ya. Kalau nanti K-nya itu sama dengan K yang sudah ada sebelumnya, maka dia akan mereplace ya. Tapi kalau K-nya itu baru ya dan belum dipakai di dalam K asosiatif ini ya, K array asosiatif ini ya, maka dia akan menambahkan. Nah, ini nanti akan menjadi bukti ya. Kalau kita menambahkan ini ya elemen array baru ya dengan K jenis kelamin dan value-nya adalah laki-laki ya. Dan di sini belum ada ya K jenis kelamin sebelumnya ya. Maka variabel siswa ini array-nya akan bertambah jenis kelamin laki-laki. Tapi kalau kita menambahkan lagi ya dengan K-nya adalah nama ya. Dan di sini nama sudah ada ya, yaitu berisi Priadi ya. Dan kita di sini dalam penambahannya kita isi Tirta ya. Maka ketika nanti ini ditambahkan ya, maka nanti justru yang namanya akan diganti dengan Tirta ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan echo pre kemudian print r ini. Kalau kita menggunakan pre ini nanti tampilannya lebih bagus lah ya. Ini memang biasa untuk ngecek data ya sebelum kita nanti membuat menerapkan aplikasi lebih aplikatif ya. Untuk menambahkan nanti seperti ini. Jadi nama berubah menjadi Tirta, tapi di sini array-nya bertambah jenis kelamin yaitu laki-laki ya. Indeks array case sensitif ya sebagai catatan ya. Kemudian untuk menghapus elemen ya. Jadi untuk menghapus elemen konsepnya sama ya dengan menghapus elemen yang numerik ya, yang sudah kita bahas tadi ya. Yaitu kita menggunakan perintah unset ya. Kemudian di sini kita panggil ya variabel yang menampung array-nya, kemudian kita sebutkan K-nya ya. Nanti sama kalau kita menggunakan array multidimensi ya, hapusnya ya nanti di sini kita sebutkan sub K dari array-nya ya. Oke, misalnya di sini kita unset nama ya. Kemudian kalau kita panggil lagi namanya nanti ini akan error ya karena indeks nama sudah tidak ada lagi. Kemudian usia kelas nanti maka akan masih tetap ada ya. Oke, kita hapus ya. Nanti di sini akan error ya. Kurang lebih seperti ini ya. Undefined indeks nama ya. Berikutnya untuk array multidimensi numerik ya. Untuk menampilkan satu persatu ya, ini mirip dengan contoh sebelumnya ya. Kita sebutkan variabel yang menampung array-nya, kemudian kita sebutkan indeks utamanya ya. Kemudian berikutnya kita sebutkan indeks anaknya ya. Ini indeks induk atau indeks anak. Teman-teman nanti mau menyebut dengan istilah apa terserah ya. Ini kita sebut sebagai indeks utama ya. Kemudian di sini subindeks atau indeks anak boleh-boleh saja lah ya. Nah, ini ya kalau kita baca ya metrik ya, kemudian kita panggil indeks induknya adalah yang ke-1 01 ya. Kita berarti bekerja di sini ya. Kemudian kita panggil subindeks yang kedua 012. Nanti ini akan menghasilkan 6 ya. Oke. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini hasilnya 6 ya. Kemudian kalau tadi array multidimensi yang numerik, untuk array multidimensi yang asosiatif ya nanti mirip-mirip ya. Nah, kalau tadi kita menyebutkan di sini adalah dua indeksnya ya, tapi kalau yang asosiatif nanti kita sebutkan di sini adalah K-nya ya. Jadi kita mau melihat ya umur dari Priadi ini berapa ya. Kita sebutkan yang pertama K induknya yaitu Priadi ya. Kemudian K anaknya adalah umur. Sehingga nanti di sini akan menghasilkan output umurnya adalah 18 ya. Nanti kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Kemudian berikutnya yang kombinasi ya. Nah, jadi kalau kombinasi ya seperti ini ya. Yang induknya ini merupakan array numerik ya. Sedangkan yang anaknya itu berisi array asosiatif. Untuk manggilnya ya nanti kita sebutkan indeks dari array induknya. Misalnya di sini kita mau itu ya, mau menampilkan nama dari array pada indeks ke-0 ya, namanya siapa ya.
sehingga nanti panggilnya begini, data kemudian indeks ke 0 kemudian key nama seperti ini ya. Jadi mudah sekali ya kita dalam mengelola array ya. Nanti hasilnya Priadi seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk tambah dan hapus. Nah, kita pelajari bersama-sama tambah hapus untuk array multidimensi ini ya. Misalnya kita punya array multidimensi kombinasi seperti ini ya. Untuk menghapus Priadi ya, kita gunakan unset ya, kemudian kita sebutkan indeks ke 0, kemudian key nama. Kemudian kita echo kondisi setelah dihapus saat ini apa ya. Nah, saat ini nanti semestinya ini ya, namanya ini hilang, tinggal umur saja pada indeks ke 0 ya. Kemudian kita pindah baris ya, kemudian kita tambahkan lagi ya namanya yang baru misalnya pribadi ya. Sehingga nanti kalau kita cek ya di sini namanya akan muncul lagi bernama tapi pribadi ini ya. Oke, ini saya bedakan saja ya untuk menunjukkan bahwa terjadi perubahan nilai pada elemen-elemen dan value-value pada array yang sudah kita hapus dan sudah kita tambahkan tadi ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Yang pertama indeks ke 0 ya, namanya hilang ya. Di sini hanya ada umur saja ya. Dan yang ini masih tetap ya. Kemudian kalau setelah kita tambah ya, namanya nanti di sini muncul lagi yaitu pribadi ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita tampilkan array multidimensi ya menggunakan for ya. Nah, jadi kalau kita mau menampilkan array multidimensi menggunakan for, caranya seperti ini ya. Format for-nya sama ya. Kemudian kita lakukan perhitungan pada array multidimensi ini ya, data ini. Tapi yang dihitung di sini adalah ini ya, indeks array induknya ya, yaitu count data. Artinya di sini ada 2 ya. Kemudian echo nama ya, kemudian data ya. Karena ini kan dimulai dari 0 ya. Jadi langsung kita tempatkan i-nya di sini ya. Kemudian namanya atau sub ini sub dari array-nya ini ya kita panggil ya. Kemudian umur, kemudian apa? Umurnya kita tampilkan ya. Karena ini kita sudah ini ya, yang pertama nanti akan melakukan perulangan dan menampilkan bagian ini ya. Kemudian perulangan kedua yaitu setelah 0 kan 1. Jadi nanti dia akan menampilkan ini ya dengan key yang sama yaitu nama dan umur. Tapi perlu diperhatikan di sini ya, walaupun ini merupakan array kombinasi ya, perhatikan bahwa key-nya ini semestinya sama. Kalau tidak sama nanti tidak bisa diberlakukan dalam perulangan seperti ini ya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nama Priadi umur 18, yang satunya namanya Tirta, umurnya adalah 17 ya. Kemudian menampilkan dengan for each ya. Jadi kalau for each itu memang lebih ringkas lagi ya. Kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini ya. For each, kemudian data, siswa ya. Kemudian siswa nama ini bisa kita panggil ya. Kemudian siswa umur bisa juga langsung kita panggil ya. Karena for each ya, dia langsung mendeteksi indeksnya dari array ini ya. Jadi nanti siswa ini langsung kita masuk ke dalam sub array-nya. Hasilnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Nanti langsung tampil seperti ini ya. Nah, pembahasan mengenai operasi-operasi pada array asosiatif, array numerik dan array multidimensi sampai di situ. Kemudian dalam array ada fasilitas-fasilitas tambahan ya, seperti menggabungkan array seperti ini ya. Untuk menggabungkan array kita bisa menggunakan keyword array merge ini ya. Kemudian kedua array yang akan kita gabungkan ya, kita masukkan dengan pemisah koma seperti ini ya. Sehingga kalau kita punya dua array seperti ini ya, 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, kalau kita array merge ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita gabungkan ya. Nah, jadi nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 1 ya. Tapi perhatikan ya, kalau ini kita balik hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau dibalik ya, penempatan array-nya nanti juga akan dibalik ya. Oke, kalau kita perhatikan hasilnya ini ya. Di sini 4, 5, 6 baru 1, 2, 3 ya. Jadi perhatikan kalau kita mau menggabungkan array ya. Kalau dibalik maka nanti urutan hasil dari penggabungannya juga akan terbalik ya. Kemudian untuk mencari elemen kita juga bisa menggunakan array search ini ya. Kemudian kita masukkan ya elemen apa yang akan kita cari, kemudian koma ya, kita pisahkan, kita koma ya, kita sebutkan array yang akan kita cari nilainya. Ini kita sebutkan nilai yang kita cari ya. Kemudian ya hasilnya ya, posisi ini ya, posisi elemen array 2 adalah ke posisi ini, dia akan menampilkan indeks posisinya ya. Hasil pencariannya ini nanti akan menampilkan indeks pencariannya ya. Oke, hasilnya nanti kalau kita lihat ya, kalau di sini kan 4 tidak ada ya.
Jadi kalau kita cek ya, dia akan menghasilkan false ya, ini ya. Dia tidak menghasilkan posisi apapun. Sebenarnya ini menghasilkan nilai kembalian 0 ya. Tapi kalau hasil pencariannya ketemu ya, misalnya kita nyari nilai 3 ya, kurang lebih seperti ini ya, maka dia akan mengembalikan ini ya, indeks posisinya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan indeksnya 0, 1, 2, maka di sini dia mengembalikan indeks ketiga ya, posisi pada indeks ketiga ya. Begitu juga nanti teman-teman bisa nyoba ya pada indeks keberapa ya. Kemudian fasilitas berikutnya adalah fasilitas pengurutan ya. Pengurutan nanti ada banyak ya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama ada fungsi sort, yaitu mengurutkan array secara ascending ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Sementara R sort itu nanti kebalikannya ya, mengurutkan secara descending ya, dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Jadi kalau kita punya array angka seperti ini ya, kalau kita urutkan secara ascending ya, nanti hasilnya akan menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang diurutkan adalah value-nya ya. Kemudian nanti bisa kita cek ya. Kalau kita gunakan R sort, nanti akan kebalikannya menjadi 4, 3, 2, 1. Kemudian sort itu nanti juga ada A sort ini ya. A sort dan AR sort ya. Jadi kalau R itu mewakili right ya. Kalau A sort ya bawaannya ya, left sort ya, dari left ke right, kecil ke besar ya. Kemudian kalau R itu biasanya dari besar ke kecil ya. Digunakan untuk mengurutkan array asosiatif ya, dengan kunci dan nilai berdasarkan nilainya ya, tanpa mengubah kuncinya. Jadi nanti kuncinya tetap ya, nanti dia akan akan nilainya akan tetap ya kalau kita menggunakan ASORT ini ya. ASORT akan mengurutkan secara ascending, sedangkan ASORT akan mengurutkan secara descending ya. Jadi nanti kalau kita punya array seperti ini ya, B2, A nya berisi 1 dan C nya berisi 3 ya. Ketika kita urutkan menggunakan ASORT ya, maka A ini urutannya akan menjadi seperti ini ya. A berisi 1, B berisi 2 dan C menjadi berisi 3 ya. Tanpa mengubah urutannya ya. Kemudian AR sort ya, nanti mengurutkan secara descending ya. Oke, mungkin teman-teman agar lebih itu ya, paham ya. Kita masuk ke sini ya, ke hasilnya ya. Kalau sort ya, sort dengan angka numerik ya, saya kira cukup jelas ya. Kemudian A sort ya, A sort itu langsung menjadi A1, B2, C3 ya. Kemudian kalau AR sort ya, maka ini 0 berisi 4 ya, kemudian 1 berisi 3 dan 2 berisi 2 dan 3-nya berisi 1 ya. 4, 3, 2, 1 ya. Jadi nanti kalau menggunakan R sort ya, indeksnya menjadi hilang ya. Kemudian K sort ya. Fungsi K sort dan KR sort digunakan untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan kunci ya. K sort mengurutkan secara ascending ya berdasarkan kunci, dan KR sort mengurutkan secara descending ya berdasarkan kunci ya. Oke, untuk K sort ya hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. A1, B2, C3 ya. Kalau R sort ya, jadi nanti dia dibalik ya. C3, B-nya 2, A-nya 1 ya. Urutannya nanti berubah ya. K-nya juga berubah ya. Kemudian U sort dan UA sort ya. Nah, ini U sort dan UA sort ya. Ini adalah dua fungsi dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array berdasarkan nilai-nilai elemen tersebut dengan menggunakan sebuah fungsi pembanding yang ditentukan oleh pengguna atau user defined ya. U sort ya, fungsi U sort digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array numerik atau asosiatif secara ascending dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan nilai-nilai elemen tersebut. Fungsi pembanding yang kita tentukan sendiri dalam USort harus menerima dua argumen dan mengembalikan nilai berikut ya. Jika nilai pertama lebih kecil daripada nilai kedua, maka fungsi pembanding harus mengembalikan nilai negatif ya. Kemudian jika nilai yang pertama lebih besar daripada nilai yang kedua, maka fungsi pembanding harus mengembalikan nilai positif. Kemudian jika kedua nilai sama, maka fungsi pembanding harus mengembalikan nilai 0 ya. Contohnya nanti seperti ini ya. Ini fungsi pembandingnya ya, sort saya ya. Kemudian dia menerima dua variabel ya sesuai dengan ketentuan ya. Jika A sama dengan B, maka returnnya 0 ya. Tapi kalau A ya
ini kan menggunakan rekursif ya. Tapi kalau A lebih kecil daripada B ya, maka dia mengembalikan min 1 ya. Ya, kalau sama dengan jelas ini tentunya pasti 0 ya. Tapi kalau A lebih kecil daripada B ya, maka dia mengembalikan min 1 ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ini, dia akan mengembalikan nilai 1 ya. Nah, ini menggunakan ternary operator ya, bukan rekursif ya, sorry ya. Kemudian berikutnya kita terapkan ya, kita punya array seperti ini ya. A sama dengan array 4, 2, 8, 6 ya. U sort A ya, menggunakan sort saya ini ya, print A ya. Kemudian nanti kita lihat hasilnya U sort ini ya, akan menghasilkan nilai apa ya. U sort itu yang keempat ya. Kalau kita perhatikan ya, U sort dia mengembalikan nilai 2, 4, 6, 8 ya. Ini sudah berhasil mengurutkan ya. Kemudian UA sort ya. Fungsi UA sort digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array asosiatif berdasarkan nilai-nilai elemen tersebut sambil mempertahankan kaitannya dengan kunci-kunci asosiatifnya. Jadi kalau yang ini mempertahankan kaitannya ya, hubungannya dengan kunci-kunci asosiatifnya. Fungsi pembanding yang kita tentukan dalam UA sort harus memiliki perilaku yang sama dalam U sort tadi ya. Syarat-syaratnya tadi teman-teman bisa baca lagi, yaitu menerima dua argumen dan mengembalikan nilai negatif, positif atau 0 ya. Nah, nanti sama ya formatnya ya. Ini my sort ya, AB ya. Kalau sama mengembalikan 0 ya, tapi kalau lebih kecil mengembalikan min 1. Tapi kalau tidak, A tidak lebih kecil daripada B, maka dia mengembalikan nilai 1 ya. Ini menggunakan ternary operator ya. Kemudian kita punya contoh array seperti ini ya. Ini untuk array asosiatif ya. Kemudian kita coba sort ya. Nanti hasilnya seperti apa ya? Kalau menggunakan UA sort hasilnya seperti ini ya. Dari sebelumnya A4, B2, C8, D6 ya, menjadi seperti ini. B2, A4, D6, C8. Jadi key-nya itu tidak diurutkan ya. Yang diurutkan hanya value-nya saja ya. Kemudian berikutnya adalah multisort ya. Multisort memungkinkan kita untuk mengurutkan beberapa array sekaligus berdasarkan nilai atau kunci mereka. Ini berguna ketika kita memiliki beberapa array yang terkait dan ingin mengurutkannya secara bersama-sama ya. Jadi nanti misalnya kita punya array nama dan usia ini ya. Kemudian kita ingin mengurutkannya ya, usia dan nama bersama-sama. Hasilnya nanti usia 25, 30, 35 dan nama ini Jane, John dan Alice ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jane, John, Alice ya. Kemudian ini dari kecil ke terbesar ya, 0, 30, 35 ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar video ya.